Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul lebih kecilnya rasa takut dan harapan. Rasa takut dan harapan. Garis baru. Sikap takut itu perlu karena dua alasan. Sikap takut itu perlu karena dua alasan. Pertama, agar terhindar dari kemaksiatan. Dan kedua, supaya tidak berbangga dengan ketaatan yang dilakukan. Garis baru. Di samping itu, harapan juga wajib. Karena dua alasan. Pertama, untuk mendorong berbuat taat. Dan kedua, agar memudahkanmu melewati berbagai kesulitan dan musibah dalam hidup. Agar memudahkanmu melewati berbagai kesulitan dan musibah dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas terkait 7 tahap untuk meraih kesempurnaan ibadah. Jadi menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, untuk meraih kesempurnaan ibadah itu ada berapa tahap? 7 tahap. Sekali lagi, untuk meraih kesempurnaan ibadah ada 7 tahap yang harus dilalui. Yang pertama, tahapan ilmu dan ma'rifat. Yang kedua, tahapan tobat. Yang ketiga, tahapan godaan. Godaan itu ada berbagai macam menurut Imam Ghazali, dan sudah kita bahas di majlis ta'lim juga di riyadhah sebelumnya. Ada godaan dunia dan isinya, ada godaan makhluk, ada godaan setan, ada godaan hawa nafsu. Itu berbagai godaan yang harus kita hadapi, ya. Imam Ghazali meringkasnya menjadi 4.
Satu, ada dunia, isinya dua, makhluk. Kemudian ketiga, setan. Keempat, hawa nafsu dan keinginan. Kemudian tahapan nomor 4 itu ada tahapan penghalang dalam ibadah. Di satu tahapan ilmu, dua tahapan tobat, tiga tahapan godaan, empat tahapan penghalang dalam ibadah. Tahapan penghalang dalam ibadah itu ada 4 juga. Yang pertama, rezeki dan keinginan memilikinya itu bisa menjadi penghalang dalam ibadah. Kedua, ragu dan khawatir itu pun bisa menjadi penghalang dalam ibadah. Ketiga, qadha dan berbagai problematikanya. Dan keempat, kesulitan hidup dan musibah itu pun bisa menjadi penghalang dalam ibadah bagi amal besar. Nah, sekarang masuk pada tahap kelima. Tahap kelima adalah tahap pendorong dalam ibadah. Jadi kita sudah bahas tahapan ilmu, kita sudah bahas tahapan tobat, kita sudah bahas tahapan godaan, kita sudah bahas tahapan penghalang dalam ibadah. Nah, kali ini kita mulai masuk pada tahapan pendorong dalam ibadah. Di tahapan pendorong dalam ibadah, di sini dibahas terkait dengan khauf dan roja. Kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma 'alaika ya akhi bis-sayr." Tsumma 'alaika, maka kari-kari wajib ka anjeun ya akhi, hai dulur kaula, bis-sayri kalawan leumpang. Idasta koma tatkala geus leumpang laka ka anjeun naon atoriku jalan ibadah. Wasahulat jeung gampang naon asabilu jalan ibadah. Wartafaat jeung geus leungit naon al-awaiku pirang-pirang rintangan. Wazalat jeung leungit naon al-awaridu pirang-pirang halangan. Walayah sulu jeung moal hasil henteu hasil laka ka anjeun naon asairu leumpang al mustaqim anu lurus illa bistisyaril khaufi war raja, kajaba kalawan rasa sieun jeung rasa ngarep-ngarep rahmat atau harapan tadi. Jadi rasa takut dan harapan. Setelah kita melewati jalan panjang dari sekian tahapan, dari mulai tahapan ilmu, tahapan tobat, tahapan godaan, tahapan penghalang ibadah, itu tidak mudah. Nah, ketika tadi idastaqoma laka aktori, ketika kita terus berjalan istiqomah, ya, melewati sekian tahapan demi tahapan, ya, terus menghamba beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan jalan agar kita terus, ya, beribadah. Allah memberikan kita kekuatan bisa melewati beragam rintangan dan godaan.
Allah memberikan kita kekuatan bisa menghilangkan penghalang, menghadapi beragam penghalang dalam ibadah. Ketika itu semua sudah kita lalui, maka tahapan selanjutnya adalah wala yasulaka asairul mustaqimu illa bistisharil khaufi war roja. Baru ada tahapan yang memang di satu sisi kita perlu khauf, rasa takut, tapi di sisi lain kita perlu roja, harapan. Wa iltizami ma jeung ngamistikeun khauf jeung roja haqqahuma kana hak keduana eta khauf jeung roja ala hati ma ketepan kana batasan duanana. Amal khaufu fa inna ma yajibu iltizamuhu li amroini. Kenapa dalam tahapan pendorong atau aqabatul bawa'id perlu ada khauf, perlu ada rasa takut? Yang pertama, ahaduhuma az-zajru 'anil ma'asi. Karena dengan adanya rasa takut itu bisa menghindarkan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Fa inna hadhihi nafsal ammaratu bisu'i mayyalatun ila syarri. Karena nafsu ammarah, jiwa yang selalu mendorong pada kemaksiatan, yang inna nafsal ammaratu bisu', yang harus terus kita lawan. Di mana jihad terbesar kita saat ini adalah jihad nafsu, terus menerus melawan hawa nafsu. Nah, nafsu amarah cenderungnya itu kan berbuat mayyalatun ila syarri, kecenderungannya itu kepada kemaksiatan, kecenderungannya itu adalah melakukan keburukan. Tomahatun ilal fitnati, kecenderungannya itu menebar fitnah. Nah, fala tantahi an dzalika illa bitahwifin azim. Kejahatan, keburukan, kemaksiatan, fitnah itu hanya bisa diakhiri dengan rasa takut yang besar dan ancaman yang tegas. Maka di kitab Risalatul Mu'awanah juga disebutkan, sebelum kita melakukan kemaksiatan itu, coba tanyakan pada diri. Salah satu tahapan diri satu lawan bersama, tanya pada diri, mampukah kita menahan siksa neraka? Artinya di situ ada rasa khauf yang ditanamkan sebelum kita melakukan kemaksiatan. Maka di situ ada aturan, dan ada di mana ketika kita melanggar aturan Allah, there will be a punishment, akan ada hukuman. Sama dalam konteks, makanya kenapa di pesantren kecil-kecilan kita belajar mentaati aturan. Dan aturan di pesantren itu ada, kenapa ada takjir, kenapa ada hukuman? Karena kalau tidak ada takjir, kalau tidak ada hukuman, maka nafsu amarah kita tidak akan bisa dikendalikan. Sangunah nawe. Makanya ada hukuman bagi
bagi yang melakukan pelanggaran. Karena tadi falatan tayang dalika illa bitakhfifin adhim. Tanpa ada hukuman, kalian akan terus-menerus melakukan pelanggaran. Bukan kalian, kita semua, tapi ketika Allah membuat aturan, ketika Allah membuat di situ ada hukuman atas kemaksiatan yang kita lakukan, kita harus yakin itu kasih sayang Allah, karena Allah tidak ingin membiarkan kita larut dalam kemaksiatan. Begitupun peraturan pesantren ada dan ditegakkan hukuman itu karena kita tidak ingin kalian larut dalam pelanggaran demi pelanggaran. Jadi ketika ada hukuman, di situ sebenarnya tersimpan kasih sayang. Tersimpan kasih sayang karena kita tidak ingin, Allah tidak mau membiarkan kita terus berlarut dalam kemaksiatan. Wa tahdidin balighin wa laysat hiya fi tuqiha hurratan. Ya, karena memang pada dasarnya jiwa manusia itu lebih menyenangi kebebasan. Pada dasarnya kita itu tidak ingin terbelenggu oleh aturan. Pada dasarnya kita itu inginnya ya bebas. Ya. Padahal kalau dituruti nafsu itu ibarat kita akan terus nafsu dituruti, dia akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Yang ada kita yang akan jadi budaknya hawa nafsu. Dan kita akan kalah terus. Makanya ada khauf di sana, ya, ada rasa takut yang ditimbulkan, ya, dihadirkan rasa takut agar apa? Agar nafsu kita bisa kita lawan. Yahumuha al-wafa'u wa yamnauha al-haya'u 'anil tifai. Jadi jiwa manusia pada dasarnya tadi senang bebasan, senang kekerasan, lebih suka menanggung rasa malu, tidak menepati janji. Maka ada syair yang mengatakan al-'abdu yukramu bil 'asa wal hurru takfihil malam. Al-'abdu, abid, hamba sahaya, yukramu bil asro, dipukulnya dengan tongkat, tapi wal hurru takfihil malam, orang yang merdeka cukup dengan kata-kata. Wa takbiru fi amriha antuqri'aha aidon bi sauti takhwifi qawlan wa fi'lan wa fikran. Kemaksiatan itu dapat dicegah dengan terus melawan hawa nafsu, memukul hawa nafsu dengan bangun naon, udah makan naon, terus makan naon teh, pecut. Ya. Jadi pukullah hawa nafsu dengan pecut ketakutan. Apakah itu dengan perkataan? Apakah itu dengan perbuatan? Apakah itu dengan pemikiran? Tak kade, ya. Bisi di dia yang melanggar peraturan pesantren, kemudian pengurus, awas kalau melanggar peraturan hukumannya anu itu baru perkataan. Ditempelkeun ke peraturan, ke bakal diberitahu, ditempelkeun peraturan pesantren, pelanggaran anu hukuman yang akan ditempelkan, itu nanti akan terlihat oleh kita. Cukupkah kalian dengan perkataan atau memang harus betul-betul dirasakan hukumannya? Ya silakan, itu pilihan. Sama halnya ketika Allah mengatakan, ya,
dengan batasan aturan syariat, kemudian manusia di situ fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham untuk fujur, ada ilham untuk takwa. Kita pilih jalan yang mana? Kita pilih taat atau maksiat? Dikatakan taat di sana ada pahala, maksiat di situ ada siksa. Akankah kita cukup dengan peringatan-peringatan yang sifatnya qauliyah, atau memang kita tidak cukup dengan itu sampai harus betul-betul dirasakan oleh kita bentuk hukumannya, bentuk siksaannya? Maka ada satu ketika kita melakukan kemaksiatan, coba kita nyalakan api korek, coba tangan kita masukkan ke api korek tersebut, panas atau tidak. Kemudian kalau panas, itu baru api korek. Bagaimana dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, harusnya itu jadi pecut yang mengerem kita melakukan kemaksiatan. Khauf itu, takut akan siksa neraka itu harus jadi pecut bagi kita untuk tidak mengerem diri kita, melawan hawa nafsu kita yang kecenderungannya ingin bebas, ingin melanggar peraturan, ingin berbuat seenaknya. Nah, rasa takut itu harus bisa menghentikan, harus bisa menghentikan. Nah, maka tidak heran di sini disebutkan contoh nahuma dzukiran ba'li sholihin anna nafsahu da'asu ila maksiatin fantolako wa naja'a thiyabahu wa ja'ala yatamarrabu fir ramda wa yaqulu li nafsihi duqi fanaru jahannam asyaddu harran min hadhihi. Bisa dicontohkan bahwa sekelompok ulama ketika hawa nafsunya mengajak pada kemaksiatan, kemudian dia pergi sambil melepas bajunya, lalu berguling-guling di atas tanah yang sangat panas, kemudian seraya berkata pada dirinya, wahai diri, wahai tubuh, rasakan panasnya tanah ini. Ya, rasakan panasnya tanah ini, dan kamu harus tahu bahwa panasnya neraka jauh lebih panas dari panasnya ini. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Sama halnya dengan tadi, coba masukkan tangan kita pada api yang ada di dunia ini. Kalau panas, neraka jauh lebih panas dari itu. Kalau dengan api korek saja kita sudah tidak tahan, apalagi dengan api nerakanya Allah. Jadi ketika kita nafsu kita mengajak pada kemaksiatan, rem dengan rasa takut itu. Ketika hawa nafsu kita mengajak melanggar peraturan, rem dengan hukuman anu. Di situ diperlukan khauf. Diperlukan khauf. Dan banyak di sini contoh bagaimana para ulama berupaya menghadirkan rasa khauf itu ketika ada keinginan hawa nafsunya mengajak pada kemaksiatan. Banyak di sini disebutkan contohnya di Minhajul Aqid. Jadi yang pertama bahwa tadi khauf itu diperlukan untuk apa? Yang pertama, agar terhindar dari kemaksiatan. Jadi az-zajru 'anil ma'asi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khauf atau rasa takut
diperlukan dalam rangka agar la ya'jabu bit-ta'ati, agar kita tidak berbangga dengan ketaatan yang kita lakukan, karena ujub, riya, takabur bisa menghancur leburkan amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan. Maka ya lawan itu juga ketika kita ada dalam hati kita terbersih, ketika kita melakukan ketaatan, kemudian kita merasa bahwa ketaatan itu karena kepintaran kita, karena rajinnya kita, artinya karena diri kita, bukan karena Allah. Kemudian kita merasa amal soleh itu seakan-akan, amal soleh yang kita lakukan seakan-akan menjadikan kita hanya satu-satunya yang memegang kunci surga. Nah, di situ rasa khauf pun diperlukan, agar kita tidak merasa bahwa ketaatan, tidak berbangga diri dengan ketaatan yang kita lakukan. Banyak para ulama yang ketika rasa bangga itu muncul, rasa bangga muncul dalam dirinya ketika ia melakukan ketaatan, ia justru malah mencela dirinya. Agar apa? Agar tadi rasa bangga itu atau ujub atau riya atau takabur itu hilang dari dirinya. Di sini kisahkan Abdullah bin Mubarak pernah mencela dirinya sendiri, di mana ia berkata pada dirinya agar tadi rasa bangga itu hilang ketika ia melakukan ketaatan. Wahai diri, Abdullah bin Mubarak dirinya, celaka kamu. Jadi sinar sendiri, celaka kamu, celaka kamu. Surga bukan diperuntukkan untuk orang seperti bukan diri seorang kamu. Maksudnya supaya tadi ulah sampai ngerasa bangga diriku katakan mudilah harus ingat bahwa itu adalah penyakit hati yang harus kita sembuhkan. Ketika kita sakit gigi, langsung kita mencari obat agar bisa sembuh dari sakit gigi. Ketika sakit panas, kita langsung cari obat. Tapi kenapa ketika penyakit hati, ujub, riya, takabur ada, kita malah santai-santai, tidak lantas mencari obat agar menyembuhkan, padahal penyakit itu penyakit kronis yang bisa memakan pahala amal soleh yang kita lakukan. Kronis sebetulnya, kronis. Nah itu minimal dua alasan kenapa khauf itu penting. Khauf itu penting, atau rasa takut itu penting. Jadi pertama agar terhindar dari kemaksiatan.
kemaksiatan. Kemudian yang kedua, supaya tidak berbangga dengan ketaatan yang dilakukan. Di kadang-kadang orang kudu naon nyingsieunan diri orang supaya ulah naon, ulah berbangga diri. Namun di sisi lain juga harus ada roja. Sama halnya Allah tidak hanya memberikan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran, melakukan kemaksiatan, tapi Allah juga memberikan pahala bagi mereka yang melakukan ketaatan. Nah, di situ ada roja, ada harapan. Ya. Harapan itu pun penting. Kenapa? Wa ammar raja'u fa innama yalzamu kastisharuhu li amroin. Jadi memang ada dua hal kenapa, dua alasan juga kenapa harapan itu penting. Jadi terlalu takut dan terus diri ditakut-takuti pun tidak baik. Jadi itu ada seimbang ya. Harus seimbang antara khauf dan roja. Tergantung kita ada di posisi mana. Apakah diperlukan khauf atau diperlukan roja? Maka di satu sisi ada hukuman, di sisi lain diberikan harapan bagi mereka yang melakukan ketaatan. Ahadu halil ba'thi anito'ah. Kalau khauf diperlukan tadi untuk terhindar dari kemaksiatan, maka roja diperlukan untuk mendorong ketaatan. Wadzalika annal khairu thaqilun. Berbuat baik itu sangat berat. Wasyaitonu anhu zajirun. Setan senang menghalangi kita melakukan ketaatan. Wal hawa ila dhiddihi da'in. Hawa nafsu selalu mengajak kita pada keburukan. Wa halu ahlil ghaflati min amatil khalqi bin nafsi muntabi'un musyahadu. Keadaan seluruh manusia yang lalai seringkali tampak jelas dan menjadi karena karakter hawa nafsu tersebut. Tapi wattawabul ladzi yutawi ta'ah anil aini ghaibun. Ganjaran pahala ya, ketaatan yang kita harapkan itu disini tidak dapat ditangkap oleh mata kepala secara langsung. Maka di situ diperlukan harapan. Kalau kita membaca la ilaha illallah, dalam hadis Nabi dikatakan kita akan tercegah dari 99 musibah. Kalau kita baca la ilaha, banyak itu ininya ya, fadilah ya, yang bisa kita dapatkan dari ragam ketaatan yang kita lakukan. Kalau baca akan itu bagian membangun roja, membangun harapan. Agar apa? Kan orang geus apal keutamaan baca surat Waqiah, maka kita akan semangat untuk baca surat Waqiah. Kita tahu bahwa dengan tahajud itu asa yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Kita pun semangat untuk melakukan tahajud meskipun tantangannya berat. Nah, itu diperlukan dalam rangka apa? Roja. Ada keutamaan bacaan, keutamaan sholat, keutamaan baca Quran. Itu diperlukan dalam mendorong agar kita mau melakukan ibadah tersebut. Karena tadi ya, bahwa wa amadul wusuli ilaihi yahsibuhu ba'id.
mencapai kebaikan itu diperlukan perjalanan yang jauh, yang panjang. Karena tadi beragam halangan, godaan ya. Di tahapan sebelumnya godaan hawa nafsu, godaan setan, penghalang ibadah, godaan dunia. Jadi tahapan kita, kalian contohnya, kita bisa betul-betul sekarang duduk di sini belajar ngaji. Setelah libur kan godaan yang kalian lawan itu luar biasa berat. Ada yang lulus, kalian duduk di sini. Ada yang tumbang, belum ke sini. Kenapa? Karena untuk melakukan kebaikan itu tadi, gitu ya. Untuk melakukan tadi wasta'amana wa amalul musyriki ayas wa itu memerlukan perjalanan jauh untuk sampai bisa melakukan kebaikan. Dalam arti jauh itu apa? Di situ ada tantangan, di situ ada godaan. Tidak semudah ketika kita melakukan kebaikan. Kemaksiatan tunggu di tabraknya langsung diri tapi yuk ke pesantren sehari ini baru sehari ini langsung ribu sehari ini betadina ayeuna naon ini kok kan aya ribu na jadi ceurik embu aya ribu na jadi kokoan ka kulo sok itu asa pamesir ke anu aya anu beragam naon sabab di situ ada godaan, di situ ada rintangan panjang. Maka beruntunglah kalian bisa sampai duduk di sini karena kami yakin banyak godaan yang kalian hadapi, banyak rintangan yang kalian lewati untuk bisa sampai kembali duduk ngaji di pesantren. Tepuk tangan kalian. Dan tentu kita doakan mereka yang saat ini masih gagal melawan godaan, gagal menghadapi rintangan. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada mereka, pada teman-teman kita yang belum di sini mungkin ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan dia kekuatan ya, agar bisa menghadapi beragam godaan, agar bisa menghadapi beragam tantangan. Kita doakan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga wa idza kana al-halu 'ala hadhil hal fala tambaitu an-nafsu lil khairi wala targhabu fihi haqqahu wala tahtazzu lahu illa bi amrin yuqabilu kulla hadhihi al-mawani'a wa yusawiya bal yazidu 'alayha wa dzalika al-amru huwa ar-raja'ul qawiyyu fi rahmatillah. Ketika tadi untuk melakukan kebaikan itu perlu perjalanan yang amat panjang. Ya. Di situ kita harus melawan hawa nafsu yang memang menghalangi ya. Godaan harus kita lawan, maka kita harus bisa memberikan minimal berupaya untuk melawan itu semua. Apa yang bisa kita lakukan? Ar-raja'ul qawiyyu fi rahmatillah. Harapan yang besar akan rahmat Allah. Wa targhibu al-ghalibu fi husni thawabihi wa karimi ajrihi. Harapan akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sulit misalkan ya, bangun tahajud kemudian berikan kalau kita tahajud maka apa utamanya kan kita dapatkan anu. Kalau kita pesantren lagi ngaji di pesantren maka yang akan kita dapatkan fadilah keutamaan orang mencari ilmu ya. Maka kita dapatkan terus apa bangun harapan. Maka disitulah perlunya impian ya. Perlu impian karena impian itu yang akan membangun kita sebuah harapan. Nah saat ini
di tengah pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, di tengah beragam krisis, ya, multiplier effect yang dihasilkan dengan adanya pandemi ini, ekonomi melemah, ya. Saat ini pun sudah ada keputusan bahwa Indonesia tidak akan berangkat lagi haji. Ya. Ini bagi Parisa Collection ini tantangan. Kita harus terchallenge, tertantang untuk merubah model bisnis kita karena 2 tahun. Kemarin kita aja sih barokah. Ya, modal parisan dijadikan modal laundry, modal parisan dijadikan aina modal kopi. Ya, sebenarnya karena itu tina modal parisan madam, ya, tapi jadi lahir kawan laundry dari lahir kamu. Ya. Kami harus berpikir lagi bagaimana agar parisan ini survive. Bagi kita entrepreneur, problem harus jadi opportunity. Masalah itu bagi kita harus jadi peluang. Jadi ulang gitu ya. Nah, ulang gitu, kita harus challenge, orang mikir terus. Mahdi aina supaya aina Parisa survive. Meskipun hanya tahun sekarang tidak ada lagi yang berangkat haji, ya. Nah, begitupun kita, ketika kita ada masalah, ya, ketika kita ini bangun situ impian harapan. Nah, dengan pandemi ini sebenarnya kita itu harus membangun harapan pada umat. Kita harus yakinkan pada umat bahwa likulli da'in dawa'un. Kita harus yakinkan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Meskipun medis sedunia mengatakan sampai saat ini, misalkan COVID belum bisa dipastikan kapan berhenti, karena ada varian baru. Ada melawan kurang zikrullah la ilaha illallah. Orang bahasa ini orang naon istilahnya vaksin hati, vaksinasi hati. Berzikir lawan Quran, karena dengan zikir tadi zikrullah maka qalbu kita terus dicuci. Ketika qalbu kita maka yakin hadis waidah soluhan soluhal jasadikum lawan Quran. Yakinkan pada umat bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batil. Yakinkan pada umat, ya, termasuk diri kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi pasti akan ada hikmahnya. Pasti akan ada hikmah. Yang paling penting apa? Jaga harapan. Roja, harapan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak ada harapan, hilang harapan, sudah tidak akan ada pendorong yang bisa mengajak kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hilang harapan, ya, sudah kita tidak akan bisa main. Maka jaga impian, jaga harapan, ya, jaga harapan. Kalian silakan buat impian, buat harapan-harapan dengan kalian belajar ilmu harapan kalian apa? Supaya apa? Ketika kalian timbul malas, kurangnya yang iya, kita tuh punya harapan kita tuh punya impian Nah, sehingga ketika malas, iya ini harapan kita, ini kayak udah kayak akhirnya semangat diri. Nah, itu capek ngurus aja, capek. Tapi apa? Ada harapan di mana suatu saat Abi melihat kalian dengan ilmu yang Rawdatul Irfan siapkan, ya, meskipun tidak banyak, tapi kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pribadi-pribadi sukses. Dengan indikator kesuksesannya adalah menjadi manusia-manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada harapan, itu pahala abi maut, abi dikubur, abi disukan mana, ngocor pahala tiara. Itu harapan yang ketika abi capek
sekalipun ya, ningali aranjeun semangat diajar ibadah meskipun beliau capek pusing ya, itu yang membuat kita pesantren itu Irfan akan tetap tegak berdiri dan terus berjalan melayani kalian para santri. Apa harapan menurut eta geus teuleus ya bangor wae geus angkat kita karena buat gitu. Tapi bangor di beja anu ngalanggar dihukum bakat punya anu dia diingetan naon pusing-pusing riut-riut karena setiap kalian ya tentu punya pelanggarannya masing-masing. Nah kita apa kabeh. Tapi bagaimana kita terus berupaya kan di satu sisi kalian ya sama masing-masing punya harapan kalian ketika tadi melakukan kesalahan ya taubat kembali lagi melakukan kebaikan yang karena manusia yang namanya manusia ya itu makhluk nisyan tapi bukan berarti kita selamanya ada dalam lumpur kemaksiatan. Itu kan harapan kalian apa? Harapan akan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan. Kemudian yang terakhir harapan diperlukan yang kedua agar memudahkanmu melewati berbagai kesulitan dan musibah ya. Contoh nama naik tangkal jambe pasnya babaring ayah satu harapan menang hadiah kan di luhur naik tangkal jambe wah nyagus luhur diticakan sokong lubang handap siap itu mah diticak kenapa yang paling bawah bertahan kenapa yang diinjak tetap bertahan karena semuanya punya harapan bisa memegang hadiah yang disediakan di atas. Coba bawa hadiah sok naik kudu di luhuran ku orinya ku lumpur nya resang nya nyeri. Kalau tidak ada harapan mereka tidak akan mau berjuang melewati tadi tahapan. Begitupun sama sesulit apapun ya, tantangan dalam mencari ilmu sebesar apapun rintangan yang kita hadapi karena kita punya harapan kita yang jadi orang yang berilmu agar dengan ilmu itu kita bahagia dunia akhirat karena hidup kita terarah dengan ilmu hidup kita dibimbing oleh ilmu harapan itu yang membuat kita kalian bertahan meskipun cantur. Harapan itu yang buat kalian bertahan meskipun tunduk. Harapan yang itu buat kalian bertahan meskipun capek. Maka jaga harapan itu, jaga roja itu. Karena tanpanya mungkin kita sudah lemas. Tanpanya kita sudah putus asa. Kemudian bisa jadi kita tidak akan mau untuk terus berjuang dalam mencari ilmu. Harapan penting karena yang kedua tadi agar memudahkan melewati berbagai kesulitan dan musibah. Jaga khauf dan roja secara seimbang. Kita sendiri yang tahu kapan kita memerlukan khauf, kapan kita memerlukan roja. Terlalu kita dibebani dengan khauf, terlalu kita ingin itu pun tidak terlalu roja kemudian tadi tanpa ada khauf pun maka seimbangkan agar apa ya pada intinya sama tadi pada intinya agar kita bisa melakukan ketaatan menjauhi kemaksiatan pada Allah itu salahnya ieu urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang doakeun
almarhum almarhumah terus terus ibu ramah urang terus ayam terus ngantunkeun hakim ini urang turut-turut urang guru-guru urang sareng sadaya anu parantos dipayeunan pikeun anu sadaya nyaeta ngarantosan doa urang ramuantun oge urang mah urang kahiji mudah-mudahan anjeunna dipasihan sehat walafiat, dipasihan milik rezeki anu seueur berbarokah dunia wa akhirat. Urang sadaya oge mudah-mudahan dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala meskipun berat tantangan rintangan karena di sini kita melakukan beragam ketaatan, tapi yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan hidayah dan taufiknya sehingga mudah-mudahan Allah anugerahi kita istiqomah dalam ibadah kepadanya. Doakan juga guru-guru, abi-umi, semua guru-guru pesantren, guru-guru sekolah, dan siapapun yang telah membantu keberlangsungan pesantren Nurul Irfan, SMPT, SMIT, dan semua lembaga di bawah naungan pesantren Nurul Irfan. Siapapun itu doakan, mudah-mudahan kita semua, mobil khusus dari guru-guru pesantren dan juga sekolah, ya Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sehat walafiat, diberikan milik rezeki yang banyak dan barokah dunia dan akhirat, berikan kekuatan agar bisa istiqomah berkhidmah pada pesantren Nurul Irfan. Unit-unit usaha pesantren Nurul Irfan doakan, dan juga unit usaha siapapun yang membantu pesantren Nurul Irfan, doakan mudah-mudahan terus semakin maju, semakin berkembang sehingga kebermanfaatannya bisa semakin dirasakan oleh khalayak umat yang semakin luas. Kita semua tentu punya keinginan, punya cita-cita, mudah-mudahan pertekeun namana haranjeun cita-cita haranjeun kahoyong haranjeun, mudah-mudahan naon rugi cita-cita urang kahoyong urang harapan urang anu sayang ku Allah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala, basihan kagamtilan. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina, Allahumma hasil maqasidana wa hawaijana min maqasid dunya wal akhirah. Barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus doakeun ku anjeun kangge pembangunan pesantren ayeuna hampir waktu sakedap deui baru sarupi bobong dan beres, kelas dan beres, usahana ribu dan yakin doa wasilah doa anjeun kumaha wae mungku cara Allah monggo Allah doakeun dina mana kumana anjeun ikhlas. Mudah-mudahan pembangunan pesantren Nurul Irfan, pembelian lahan pesantren Nurul Irfan, unit-unit usaha anu ngarojong kana
pembangunan pesantren Hikmah sadaya dipaskan kagampilan kelancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Di barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi 'alaihim nas'aluka Allahumma al-baraka min mu'jizatihim. Thumma ila jami'i as-sahabati wat tabi'in wasyuhada'i was-salihin wal awliya'il muqarrabin nas'aluka Allahumma al-baraka bi karamatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahil mujahidin wal mujahidat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat li iqamatid din jazakumullahu ahsanal jazaa. Allahumma ij'al dhurriyyatihim min 'ibadikas shalihin. Thumma ila arwahi jami'i muallifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa ila jami'i masyayikhina. Wa masyayikhi masyayikhina nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi'ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wan nasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bi dharriha wa bahriha wa ila arwahi abaina. Khusus kepada Rahman
ummahatina, khususkeun ibu wa ajdadina, wa jaddatina, khusus ini, wa a'matina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa awladina wa jami'i man lahu haqqun alaina ghafarallahu dhunubahum wa kaffara anhum sayyi'atihim wa adkhilhumul jannata ma'al abrar. Syairulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah.
yaghfir liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum alal baiti innahu hamidum majid. Innama yuridullahu yudhiba ankum ar-rijsa wa ahlal baiti tahhirakum tathhira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Hasbunallah
tilawati kalamikal karim lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waj'alna minal muqarrabin